Seorang. Terima kasih. Aku boleh lagi ke mana? Ini yang ada. Yang besar apa yang ini? Yang kayak tadi? Ini nih. Ini. Mana ya? Sebentar sayang ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, anak-anak ustazah yang dicintai, kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Suara ustazah bisa kedengaran di sana? Terima kasih ya. Oke. Di sini mana? Oke sayang. Ini sinyalnya kayaknya kurang bagus ya. Jadi nggak lancar ini. Ya Ustazah ulangi lagi ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui daring, siswa diharapkan dapat memahami informasi penting yang ditemukan dari teks non-fiksi. Kemudian siswa dapat menjawab pertanyaan teks non-fiksi tentang daur hidup hewan. Yang ketiga, siswa dapat memahami gambar peta, dan denah. Kemudian yang keempat, siswa dapat menentukan posisi tempat berdasarkan tempat arah mata angin. Nah, oke, dengarkan baik-baik. Halo, bisa dengar suara Ustazah, Nak? Bisa dengar suara Ustazah, sayang? Dengar. Dengar, Bu. Ya, terima kasih ya. Ini kayaknya sinyalnya lagi ngadat nih. Oke, perhatikan ya, Nak. Di sini ada sebuah teks non-fiksi tentang daur hidup hewan. Semua makhluk hidup pasti mengalami daur hidup. Daur hidup hewan dimulai dari telur hingga dewasa. Setiap hewan memiliki tahapan daur hidup yang berbeda-beda. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, daur hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu daur hidup metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Yang pertama, daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Contohnya daur hidup ayam dan kucing. Ayam berasal dari telur, kemudian diram dan menetas menjadi anak ayam. Begitu juga dengan kucing. Kucing dilahirkan oleh induknya menjadi bayi kucing sampai menjadi dewasa. Ini daur hidup, contoh daur hidup hewan yang dilalui tanpa metamorfosis. Kemudian yang kedua, daur hidup hewan dengan metamorfosis. Nah, di sini daur hidup hewan dengan metamorfosis juga terbagi dua, yaitu metamorfosis yang sempurna dan metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis sempurna artinya metamorfosis yang melewati 4 tahapan. Telur, larva, pupa, dan kemudian menjadi dewasa.
Contohnya daur hidup, kupu-kupu, dan katak. Yang kedua, metamorfosis yang tidak sempurna, yaitu yang hanya melewati 3 tahapan saja. Telur, larva, kemudian dewasa. Contohnya seperti daur hidup kecoa. Nah, perhatikan lagi ya teman-teman. Tadi sudah Ustazah bacakan tentang daur hidup hewan. Sebuah teks non-fiksi tadi. Coba sekarang jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah semua makhluk hidup mengalami daur hidup? Yang kedua, berdasarkan bentuk tubuhnya, dibagi berapa daur hidup hewan? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Yang keempat, berikan contoh hewan yang bermetamorfosis secara sempurna. Dan yang kelima, apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Nah, ini nanti kalian bisa dijawab dengan dicatat di buku catatan, ditulis dengan rapi, kemudian nanti hasilnya difoto dan dikirim ke walasnya masing-masing ya, Nak ya. Oke. Sekarang di sini Ustazah memperlihatkan sebuah arah mata angin. Ada utara, timur laut, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Nah, perhatikan sayang. Untuk letak utara itu ada di atas. Letak selatan itu ada di bawah. Itu menunjukkan kalau utara itu, kalau di atas itu berarti sebelah utara, kalau di bawah itu berarti sebelah selatan. Ya. Sedangkan yang sebelah kiri adalah barat dan yang sebelah kanan adalah timur. Jadi ya, perhatikan sayang. Kita nyanyikan bersama boleh ya? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Oke, jadi kalian di sini bisa menentukan. Ya, nah ini adalah kuncinya untuk kalian membuat denah, membuat peta. Ini harus meletakkan arah mata anginnya. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi untuk arah utara itu letaknya di atas, arah selatan itu letaknya di bawah, ya, barat itu sebelah kiri dan timurnya ada di sebelah kanan pada gambar. Ya. Coba dipahami terlebih dahulu agar nanti pas ada denah, kalian membaca denah dan membaca peta tidak bingung. Yang mana sih bagian utara? Yang mana bagian selatan? Oh, ternyata pulau ini ada di utaranya. Oh, ternyata daerah ini ada di sebelah selatannya. Nah, kalian bisa menjawab seperti itu kalau bisa memahami letak arah mata angin terlebih dahulu. Oke, sekali lagi ya, kita nyanyikan. Ayo bareng-bareng, Nak. Bisa nggak nyanyinya? Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Oke? Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada yang mau bertanya? Sakya mau tanya? Sakya mau tanya? Oke, lanjut ya sayang. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ini ada peta dan ada denah. Perhatikan baik-baik ya sayang. Gambar peta di situ ya ada arah mata anginnya. Begitu juga denah lokasi. Itu menunjukkan supaya kita dalam membaca peta atau membaca denah itu tidak keliru. Lihat, itu ada contoh petunjuk arah ditempatkan di bagian atas sebelah kiri peta utama. Itu menunjukkan daerah utara. Ya, itu utara. Jadi kalau bawah berarti
selatan. Sebelah kiri berarti barat dan sebelah kanan adalah timur. Nah, di sini juga ada di denah lokasi. Ya. Insya Allah dengan kalian bisa memahami arah mata angin, nanti kalian tidak akan bingung lagi dalam menentukan denah atau menentukan sebuah tempat. Ya. Itu sudah ada arah mata anginnya. Perhatikan baik-baik. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah peta dan denah itu sama? Jawabannya iya. Sama. Ya. Karena di situ sama-sama menunjukkan letak sebuah tempat. Nah, kalau di peta itu biasanya menunjukkan sebuah pulau, lautan, daratan, penampakan alam. Tapi kalau di denah itu menunjukkan sebuah letak suatu tempat. Persamaannya di sini sama-sama mempunyai arah mata angin dalam pembuatannya. Tadi pahami ya, Nak? Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, Ustazah anggap paham ya. Bisa ya kalian melihat perbedaan dan kesamaan antara peta dan denah. Ya, Nak ya. Persamaannya tadi apa? Sama-sama menggunakan arah mata angin. Iya, perbedaannya kalau dalam peta itu biasanya yang ditunjukkan adalah sebuah pulau, perairan, daratan, pegunungan. Tapi kalau denah adalah menunjukkan sebuah tempat. Seperti kalian lihat di sini ada gambar masjid, ada gambar gedung. Itu ya, Nak ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, bisa dilanjut ya. Nah, sekarang untuk tugas buat kalian, silahkan tulis jawabannya dari pertanyaan yang di atas tadi ya, yang sudah Ustazah bacakan. Yang 5 pertanyaan tadi, tulis dengan tulisan yang rapi dan mudah dibaca. Kemudian difoto dan kirim japri ke walas masing-masing. Oke? Bisa dipahami nggak, sayang? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Nggak ada. Kalau tidak ada, berarti insya Allah kalian bisa memahaminya ya. Oke. Nah, mungkin jika tidak ada pertanyaan dari kalian, kita sudahi dulu ya pembelajaran daring kita via Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari dapat membawa manfaat buat kita semua serta keberkahan bersama. Dan akhirnya Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop share ya. Klik stop share. Stop share-nya diklik. Terus N-nya. Ininya. Apa ini? Iya. I'm meeting for all. I'm meeting for all. Ini.